Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Niketut Praja Irmamiati atau biasa dipanggil Ibu Irma ya. Nah, Ibu mengajar BKTIK untuk kelas 11. Nah, di sini kalian bisa lihat pada jadwal belajar dari rumahnya. Di sana ada BKPI. Nah, itu sama ya, BKTIK atau BKPI sama. Kemudian ada BKTIK juga sama, itu ada di kelas 11 MIA 3 dan 11 II 1 pada hari Selasa. Nah, jadi semua pada kelas 11 Ibu yang mengajar dan waktunya adalah 45 menit sama seperti mata pelajaran yang lain. Nah, kemudian alat-alat PJJ atau belajar di rumah yang menggunakan TIK, alatnya apa saja? Kita bisa menggunakan komputer, kemudian bisa menggunakan HP yang biasa digunakan di rumah ya, kemudian ada internetnya, WhatsApp yang sering biasa kalian pergunakan. Nah, itu merupakan alat-alat BDR dalam TIK. Kemudian karena sekarang prosesnya BDR atau belajar dari rumah, maka mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan kualitas kita dalam menguasai produk IT. Jadi untuk bimbingan TIK sendiri, materinya itu bukan hanya untuk mapel TIK saja, tapi implementasinya ke semua mapel, karena semua mapel juga menggunakan produk IT. Contohnya, nah, misalnya ada pelajaran biologi, pasti menggunakan IT. Bisa menggunakan dengan Google Classroom. Jadi di sini implementasinya ke semua mapel ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar menguasai produk IT tersebut. Contohnya Google Classroom, ada Zoom untuk meeting, kemudian WhatsApp yang sering kalian pergunakan untuk grup di kelasnya ya. Kemudian pelaksanaan bimbingan TIK, bimbingan dilaksanakan secara daring dengan memberikan formulir bimbingan. Jadi nanti bimbingan ini kalian sendiri sudah masuk ke grup ke dalam CR. Nanti sana Ibu akan memberikan pertama kali angket kebutuhan TIK, kemudian setelah itu adalah angket untuk bimbingan. Angket bimbingan ini nanti memberikan materi permasalahan apa saja yang kalian hadapi saat belajar di rumah untuk semua mapel pelajaran ya, karena semua mapel pelajaran itu menggunakan TIK juga. Jadi setelah kalian kemukakan permasalahan kalian, jika ada permasalahan nanti akan dibahas melalui yang pertama ada bimbingan individu. Bimbingan individu itu bisa melalui pribadi, secara individu bisa chat pribadi dengan Ibu lewat WA, Telegram, dan sebagainya. Kemudian ada bimbingan klasikal, jadi secara keseluruhan dalam satu kelas kita mengadakan bimbingan. Misalnya menggunakan Google Classroom, kemudian Google Meeting, Zoom, WA, dan sebagainya. Ya, kode-kode kelas yang sudah Ibu bagikan di grupnya dan kalian sudah masuk ke dalam CR. Kemudian untuk penilaian sendiri, TIK dalam raport tidak ada penilaiannya. Cuma di sini adalah untuk observasi daring, mengetahui sikap dan keterampilan TIK agar proses belajar mengajar secara daring dapat tercapai dengan baik. Itu ya. Kemudian pertemuan pertama Ibu membagikan angket kebutuhan TIK. Angket ini digunakan untuk mengetahui materi yang kurang dalam lingkup materi tertentu. Jadi untuk kelas 11 semester 1 ini materinya tentang internet. Jadi materi tentang internet itu apa saja yang kurang paham yang kalian hadapi saat belajar di rumah, itu maksudnya ya. Nanti setelah memberikan angket kebutuhan TIK, Ibu akan memberikan angket bimbingan secara terus-menerus. Jadi setiap
ada jam TIK, kalian bisa lihat di CR-nya, nanti ada formulir di sana, kalian mengisi permasalahan yang dihadapi. Kalau ada, kalau tidak ada bisa dikosongkan ya. Tapi tetap diisi, tapi bisa dikosongkan karena itu sudah termasuk dalam absensi. Hasil angket kebutuhan TIK. Nah, untuk hasil angketnya, nih ya, hasil angketnya sudah ada. Nah, ini materinya tentang internet, lingkup materinya tentang internet. Menggunakan perangkat keras untuk mengakses internet, semua hampir bisa, 70% mengakses internet, semua juga sudah bisa. Kemudian menggunakan web untuk berinternet, semua sudah bisa. Membuat dan menggunakan email, semua juga sudah bisa. Menggunakan media sosial, semua sudah bisa. Jadi karena COVID ini berlangsung hampir 2 tahun, jadi kalian sudah hampir bisa menggunakan produk IT untuk belajar mengajar di rumah ya. Kemudian di sini ada materi TIK yang ingin dipelajari atau kurang paham dalam proses daring. Nah, proses daring ini bukan hanya untuk belajar TIK saja, tapi semua mapel yang diajarkan di sekolah menggunakan IT kan, bisa menggunakan Classroom, Google Meeting dan sebagainya. Nah, di sana ada kendala enggak gitu maksudnya ya. Misalnya dalam mengupload filenya mungkin tidak bisa, itu bisa kalian tulis kendalanya di sini. Nanti kita bahas sama-sama. Pembahasannya sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu dalam bentuk individu atau dalam bentuk klasikal, ya. Nah, ini sudah Ibu catat semua. Nanti kita bahas satu-satu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan membagikan kartu bimbingan. Kartu ini sifatnya seperti formulir, jadi kalian mengisi permasalahan kalian, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas, gitu ya. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan Ibu tentang bimbingan TIK. Semoga kalian bisa menggunakan TIK dengan baik dan proses belajar mengajar di rumah bisa tercapai dengan baik juga. Akhir kata Ibu akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.